Selamat pagi, perkenalkan saya Teresa Lin, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta, bimbingan Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE MSI AK, dan Dr. Haria Kuncara Wiralaga, SE MSI. Saya akan menjelaskan tesis saya yang berjudul Pengaruh Determinan Ekonomi terhadap Struktur Modal dengan Kondisi Pasar sebagai Variabel Kontrol, studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011 sampai 2015. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Persaingan kompetitif di era globalisasi di dunia serta kecanggihan teknologi di era ini menjadikan perusahaan memiliki tujuan memperoleh laba dan nilai perusahaan yang meningkat. Dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perusahaan, Indonesia harus bisa mengatasi segala tantangan akibat laju pertumbuhan sektor manufaktur yang semakin cepat. Kegunaan yang paling utama dalam kegiatan operasional perusahaan yaitu fungsi keuangan. Dalam mengelola fungsi keuangan, salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah seberapa besar perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dana yang bersumber dari dana sendiri, modal saham, maupun hutang. Manajer keuangan dituntut untuk mampu menciptakan struktur modal yang optimal dengan cara menghimpun dana baik dari dalam maupun luar perusahaan secara efektif dan efisien, di mana keputusan manajer mampu meminimalisir biaya modal yang ditanggung oleh perusahaan atau dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal dapat diukur dengan tingkat debt to equity ratio atau DER yang merupakan perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Fenomena perusahaan yang terdapat di BEI, di mana nilai DER untuk perusahaan manufaktur mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai 2014. Hal ini menunjukkan penggunaan hutang yang tinggi dan rata-rata DER di atas 1, menunjukkan perusahaan mempunyai risiko yang tinggi. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah pengaruh profitabilitas terhadap capital structure? Yang kedua, apakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap capital structure? Yang ketiga, apakah pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap capital structure? Yang keempat, apakah pengaruh struktur aktiva terhadap capital structure? Yang kelima, apakah pengaruh likuiditas terhadap capital structure? Yang keenam, apakah pengaruh tarif pajak efektif terhadap capital structure? Yang ketujuh, apakah pengaruh resiko bisnis terhadap capital structure? Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap capital structure. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh variabel ukuran perusahaan terhadap capital structure. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh variabel pertumbuhan perusahaan terhadap capital structure. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh variabel struktur aktiva terhadap capital structure. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh variabel likuiditas terhadap capital structure. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh variabel tarif pajak efektif terhadap capital structure. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh variabel risiko bisnis terhadap capital structure. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama, bagi akademik, beberapa faktor struktur modal yakni memberikan bukti empiris bagi peneliti sehingga menambah pengetahuan yang lebih mendalam terkait kebijakan struktur modal manufaktur. Yang kedua, untuk para investor sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan pendanaan agar lebih memprioritaskan pada perusahaan internal dan pendanaan eksternal berupa equity, sehingga akan terwujud memaksimalkan tujuan perusahaan, yaitu kemakmuran pemegang saham. Yang ketiga, struktur modal yang optimal dijadikan tolak ukur bagi manajemen perusahaan. Telaah pustaka. Struktur modal merupakan kombinasi antara bauran segenap pos yang masuk ke dalam sisi kanan neraca sumber modal perusahaan. Pengertian struktur modal dibedakan dengan struktur keuangan, di mana struktur modal merupakan pembelanjaan permanen yang mencerminkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri, sedangkan struktur keuangan mencerminkan perimbangan seluruh hutang, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan modal sendiri. Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Teori struktur modal. Banyak teori-teori yang membahas tentang struktur modal, antara lain 1. Balancing teori, 2. Pecking order teori, 3. Signaling teori, 4. Trade-off teori. Kerangka pemikiran teoritis terdiri dari variabel dependen mencakup struktur modal, variabel independen mencakup 1. Profitabilitas, 2. Ukuran perusahaan, 3. Pertumbuhan perusahaan, 4. Struktur aktiva, 5. Likuiditas,
6. Tarif pajak efektif. 7. Resiko bisnis. Variabel kontrol mencakup kondisi pasar. Perumusan hipotesis. Hipotesis pertama, profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap DER. Hipotesis kedua, ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap DER. Hipotesis ketiga, pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap DER. Hipotesis keempat, struktur aktiva perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap DER. Hipotesis kelima, likuiditas perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap DER. Hipotesis keenam, tarif pajak efektif perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap DER. Hipotesis ketujuh, resiko bisnis perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap DER. Teori struktur modal. Banyak teori-teori yang membahas tentang struktur modal, antara lain 1. Balancing teori, 2. Pecking order teori, 3. Signaling teori, 4. Trade-off teori. Kerangka pemikiran teoritis terdiri dari variabel dependen mencakup struktur modal, variabel independen mencakup 1. Profitabilitas, 2. Ukuran perusahaan, 3. Pertumbuhan perusahaan, 4. Struktur aktiva, 5. Likuiditas, 6. Tarif pajak efektif, 7. Resiko bisnis. Variabel kontrol mencakup kondisi pasar. Perumusan hipotesis. Hipotesis pertama, profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap DER. Hipotesis kedua, ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap DER. Hipotesis ketiga, pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap DER. Hipotesis keempat, struktur aktiva perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap DER. Hipotesis kelima, likuiditas perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap DER. Hipotesis keenam, tarif pajak efektif perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap DER. Hipotesis ketujuh, resiko bisnis perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap DER. Metode penelitian, jenis dan sumber data. Data yang digunakan berasal dari IDX atau Indonesia Stock Exchange dan mencari laporan keuangan perusahaan manufaktur untuk periode 2011 sampai 2015. Lokasi penelitian dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia atau BEI karena BEI merupakan pusat sentral penjualan saham perusahaan manufaktur di Indonesia. Populasi dan sampel. Populasi objek yang diteliti dilakukan pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sesuai yang diedarkan di IDX. Objek penelitian menggunakan perusahaan manufaktur di mana total perusahaan manufaktur sebanyak 270, sedangkan sampel merupakan sebagian anggota dari objek yang diteliti. Purposive sampling merupakan teknik dalam pengambilan sampel dengan jenis judgment sampling. Teknik pengumpulan data. Variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan adalah DER untuk memproksi hutang terhadap equity dengan memakai skala rasio. Variabel independen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tarif pajak efektif, ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, struktur aset, risiko bisnis, dan kondisi pasar. Variabel kontrol. Variabel kontrol pada penelitian ini menggunakan kondisi pasar, di mana salah satu komponen dalam struktur modal serta ekuitas memegang porsi penting dalam aktivitas pengaturannya. Prosedur pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan memfailkan laporan keuangan yang dilihat di BEI melalui IDX periode 2011 sampai 2015. Metode analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif, yaitu agar lebih mudah dan jelas dalam menginformasikan suatu profil perusahaan. Yang kedua, analisis regresi berganda, yaitu agar memperoleh koefisien regresi, di mana akan memilih hipotesis mana saja yang ditolak atau diterima. Analisis regresi menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel debt ratio dengan menggunakan variabel kontrol atau kendali berupa kondisi pasar. Kevalitan data. Pengujian penyimpangan asumsi klasik diantaranya 1. Uji normalitas bertujuan untuk melihat variabel terikat dan bebas memiliki distribusi normal atau tidak normal. Yang kedua, uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Yang ketiga, uji heterokedastisitas bertujuan untuk melihat dalam model regresi apakah terjadi kesamaan variasi residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Yang keempat, uji autokorelasi. Bertujuan untuk melihat apakah suatu variabel bebas atau terikat dalam model regresi, apakah mengakibatkan error pada waktu sekarang dengan error pada waktu sebelumnya. Yang kelima, uji F. Bertujuan untuk melihat hubungan regresi apakah signifikan secara simultan pada variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang keenam, uji T. Bertujuan untuk melihat hubungan regresi apakah signifikan secara parsial pada variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi adjust R-squared. Tujuan dari pengujian koefisien determinasi adjust R-squared yakni untuk melihat seberapa baiknya dari persamaan regresi dan variabel bebas. Sedangkan nilai koefisien determinasi R2 digunakan apabila terdapat dua variabel independen. Terima kasih dari saya, Teresa Lim. Selamat pagi.